Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldila Rahmania dengan NIM 1915 1030 1017. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan acak lengkap atau yang sering disebut dengan RAL. Tonton video dan tutorialnya berikut ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang rancangan acak lengkap atau yang sering disebut dengan RAL. Bab pertama yang akan saya bahas adalah definisi dari RAL. Rancangan acak lengkap sendiri merupakan salah satu rancangan acak yang paling sederhana dan bersifat homogen. Pengacakan pada rancangan acak lengkap ini dilakukan secara lengkap, yaitu dengan tidak adanya pembatasan dalam pengacakan, misalnya dalam pemblokan dan pengalokasian suatu perlakuan terhadap unit-unit eksperimen. Dan yang terakhir adalah RAL ini sering digunakan untuk penelitian ruang seperti greenhouse atau rumah kaca. Yang kedua adalah ciri-ciri RAL. Ciri-ciri RAL ini terdiri dari perlakuan yang diberikan terhadap objek percobaan bersifat acak. Yang kedua, bersifat homogen. Dan yang ketiga, jumlah ulangan tidak harus sama. Yang keempat adalah hanya terdapat satu sumber perlakuan. Dan yang kelima adalah media atau bahan yang digunakan dalam percobaan yang harus rangkap. Keuntungan dari RAL ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah perancangan dan pelaksanaannya mudah. Yang kedua, analisis data yang digunakan sederhana. Yang ketiga adalah bersifat fleksibel. Dan yang keempat, permasalahan data yang hilang lebih mudah ditangani dibandingkan percobaan lain. Dan yang terakhir adalah tidak memerlukan tingkat pemahaman yang tinggi mengenai bahan percobaan. Kerugian dari RAL ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tingkat ketepatan percobaan tidak terlalu memuaskan kecuali unit percobaan benar-benar homogen. Yang kedua, hanya sesuai untuk percobaan dengan jumlah perlakuan yang tidak terlalu banyak. Dan yang terakhir adalah pengulangan percobaan yang sama tidak konsisten atau yang sering disebut dengan lemah apabila satuan percobaan tidak benar-benar homogen, terutama apabila jumlah ulangannya sedikit. Nah, di sini saya ada tabel ANOVA rancangan acak lengkap. Tabel ANOVA dari rancangan acak lengkap ini terdiri dari sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel. Sumber keragaman ini terdiri dari perlakuan, error atau galat, dan total. Untuk menghitung derajat bebas perlakuan, kita bisa menggunakan rumus T-1, derajat bebas error atau yang sering disebut dengan galat, kita menggunakan rumus T dalam kurung R-1, dan yang terakhir untuk menghitung derajat bebas total, kita bisa menggunakan rumus TR-1. Jumlah kuadrat perlakuan kita sering disebut dengan JKP, jumlah kuadrat error yaitu JKE, dan jumlah kuadrat total itu JKT. Selanjutnya untuk menghitung kuadrat tengah perlakuan, kita bisa menggunakan jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Kuadrat tengah error, kita bisa menggunakan rumus jumlah kuadrat error dibagi dengan DB error. Dan untuk menghitung kuadrat tengah total, kita bisa menggunakan rumus jumlah kuadrat total dibagi dengan DB total. Untuk menghitung F hitung perlakuan, kita bisa menggunakan rumus kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah error. Dan untuk menghitung F tabel perlakuan, kita bisa menggunakan rumus Microsoft Excel, yaitu sama dengan FINIF dalam kurung taraf, DB perlakuan, dan DB error. Kesimpulan dari rancangan acak lengkap ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah jika F hitung kurang dari F tabel, maka kesimpulannya berbeda tidak nyata. Untuk kesimpulan yang kedua, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka kesimpulan dari RAL itu berbeda sangat nyata. Dan yang terakhir, untuk F hitung lebih dari F tabel 5%, maka kesimpulan dari rancangan acak lengkapnya adalah berbeda nyata. Saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara pengerjaan RAL pada Microsoft Excel. Nah, di sini saya menggunakan data banyak daun pada tanaman bunga kertas, pada kelima pohon bunga kertas, pada pemberian pupuk organik. Yang pertama, kita hitung total terlebih dahulu dengan rumus sama dengan sum. Kita blok kontrol ke samping sampai D. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah seperti ini. Lalu kita menghitung total yang bawah dengan rumus yang sama, yaitu sum dengan
kita blok perlakuan kontrol ke bawah, lalu kita tarik ke samping. Kita tinggal tarik ke samping aja. Selanjutnya rata-rata, kita menggunakan rumus average. Kita blok perlakuan kontrol, lalu kita tarik ke samping. Setelah itu kita menghitung perhitungan ANOVA. Pertama JK total tak terkoreksi dengan rumus sama dengan Chomsky. Lalu kita blok semua perlakuan. Kita blok semua perlakuan dari kontrol sampai D. Lalu kita minum FK sama dengan sum blok semua perlakuan, tutup kurung dikali 2 dibagi dengan rumus actual count, lalu kita blok semua perlakuan. Setelah itu kita nyari JK total dengan rumus sama dengan Chomsky, blok semua perlakuan, tutup kurung dikurangi dengan FK. Kita kurangi dengan FK. Terakhir JK perlakuan sama dengan Chomsky, blok total yang di bawah, tutup kurung, lalu kita bagi dengan 11 ini dari replikasinya, lalu kita kurangi dengan FK. Ini. Selanjutnya kita menghitung tabel ANOVA, DB perlakuan ini kita menggunakan rumus P-1 yaitu 5 sama dengan 5 dikurangi 1, 4, lalu DB error kita menggunakan rumus T, R-1, T-nya 5 dalam kurung R-nya 11 dikurangi 1 sama dengan 50, lalu DB total sama dengan TR-1, 5 dikali dengan 11 lalu dikurangi 1 dengan 54. Jumlah kuadrat perlakuan kita tinggal copy di atas perlakuan, kita tinggal copy, lalu JK error ini rumusnya sama dengan JK total dikurangi dengan JK perlakuan. Setelah itu JK totalnya kita tinggal copy di atasnya, copy, lalu kuadrat tengah perlakuan kita menggunakan rumus sama dengan JKP dibagi dengan DBT, lalu KT error kita menggunakan rumus sama dengan JKE dibagi dengan DBT. Selanjutnya F hitung, rumusnya sama dengan KTP, KT perlakuan dibagi dengan KT error. Selanjutnya untuk F tabel 5% kita menggunakan rumus finif, yaitu taraf 0,05, DB perlakuan, DB error. Dan untuk F tabel 1% sama, tinggal disesuaikan tarafnya 0,01 dengan DB perlakuan, DB error. Lalu kita mencari CV sama dengan SQRT, KT error ini kita bagi dengan rata-rata di atas dalam kurung, tutup kurung, lalu kita kali dengan 1. Nah, kita tinggal ngasih kesimpulan bahwa terdapat 3 kesimpulan dan kita hanya menyimpulkan 1. Di sini kan F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kesimpulannya F hitung
hitung lebih kecil daripada tabel, maka kesimpulannya berbeda tidak nyata. Sudah, seperti kesimpulannya. Jadi ini sudah selesai. Can I be clear?